Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Indonesia
tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita jumpa kembali di program acara Mozaik Budaya, dan tentunya Mozaik Budaya kali ini kami akan menghadirkan tema museum sebagai destinasi wisata bersama Dr. Supriyadi MA dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin sebagai ketua program studi pariwisata. Nah, tentunya kita akan kurang lebih 50 menit ke depan akan membahas tentang museum ya sebagai destinasi wisata. Saya sapa dulu, halo Pak Supriyadi. Assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Supriyadi, jelas didengar suaraku dari sini, Pak? Sangat jelas. Iya. Oke, baik Pak Supriyadi, kita bahas tentang museum sebagai destinasi wisata. Nah, menurut Pak Supriyadi sendiri, bagaimana tentang relevansi atau kaitan dari museum ini sebagai destinasi wisata, Pak, dalam perkembangan pengembangan wisata budaya saat ini, khususnya di Indonesia? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita tahu bahwa museum pada dasarnya punya 3 fungsi. Selain sebagai storage, tempat penyimpanan, tempat pembelajaran. Nah, salah satu fungsi ini pada dasarnya adalah sebagai destinasi wisata. Di museumlah kita berkunjung untuk mengenal budaya-budaya, baik budaya masa lampau maupun budaya yang masih hidup dengan kita sekarang. Jadi seringkali museum ditafsirkan hanya sebagai gudang atau storage, sehingga seringkali menakutkan dikunjungi karena dianggap hanya barang-barang kuno dan lain sebagainya. Padahal pada dasarnya museum juga sebenarnya harus didesain sebagai objek wisata, bukan sekedar tempat belajar, bukan sekedar tempat display, tetapi pada dasarnya juga adalah berkunjung ke museum itu ya sebagai hiburan untuk mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu dia harus didesain juga sebagai destinasi wisata. Itu sesuai dengan fungsi museum pada dasarnya. Ya, jadi apakah potensi dari museum ini bisa menjadi daya tarik para wisatawan ini, Pak? Ya, karena koleksi yang dimiliki ini kan sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang langka, atau sesuatu hal yang biasanya kita tidak miliki. Orang berwisata kan biasanya pengen mengunjungi, orang berwisata karena kita pengen mengunjungi atau melihat sesuatu yang berbeda dengan yang kita miliki atau apa yang kita lihat selama ini. Nah, di museum-museum ini kan menyimpan hal-hal yang jarang kita lihat atau kita tidak pernah lihat sebelumnya. Nah, itu salah satu motif pada dasarnya membuat kenapa orang berwisata. Nah, museum memiliki sebenarnya. Oleh karena itu, museum bukan sekedar tempat display, tetapi kan dia harus dikunjungi, dan orang yang berkunjung harus mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru, sesuatu yang menyenangkan juga untuk dikunjungi. Nah, itu pada dasarnya sudah masuk pada ranah pariwisata gitu.
Iya, jadi ini museum ini sebagai daya tarik untuk para wisatawan juga ya, karena isi-isinya yang mungkin yang sudah beberapa puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu ini menjadi ikon dari tempat museum itu. Tapi menurut Pak Supriyadi saat ini apakah museum-museum di Kota Makassar sudah terlihat rapi atau bisa menarik perhatian para wisatawan, Pak? Itu saya kira yang menjadi tantangan kita untuk museum yang kita miliki. Karena seringkali museum di Makassar atau di Sulawesi Selatan seringkali masih tidak mengalami perubahan konsep dari masa ke masa. Ketika dia awalnya didesain seperti itu sampai sekarang masih seperti itu. Sementara selera orang berkunjung, selera orang berwisata, baik mulai dari baby boomers, generasi X, generasi milenial, itu selalu berubah. Oleh karena itu, desain-desainnya harusnya selalu juga berubah mengikuti perkembangan zaman dan selera masyarakat. Tapi saya kira museum Kota Makassar sudah mulai berbenar untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu destinasi. Kalau tidak salah pernah melakukan satu event di Museum Kota Makassar itu yang ramai oleh kunjungan oleh baik anak sekolah maupun remaja, karena menghadirkan sebuah atraksi di museum yang sesuai dengan konteks kekinian tanpa harus menghilangkan museum juga sebagai tempat informasi kebudayaan kita atau kesejarahan kita dari masa lampau. Yeah. Nah, memerlukan tantangan bahwa museum juga harus bergerak mempertimbangkan selera pasar, selera wisata, ya terpaku pada satu pakem tertentu yang harus dinamis pada dasarnya. Oke, nah Pak, sebagai ilmu pariwisata ini, bagaimana Pak Supriyadi mendefinisikan ini tentang museum sebagai destinasi wisata, Pak? Apa-apa saja karakteristik unik yang membedakan dari jenis destinasi wisata lainnya ini? Iya, museum itu kan kembali tadi ke punya 3 fungsi. Nah, yang terkait dengan pariwisata kita tarik dulu. 1 sebagai tempat wisata, 2 tempat pengetahuan sebenarnya. Nah, orang berwisata destinasi wisata lainnya bertanya langsung pada onsite wisata alam, itu menikmati alam. Nah, ini masuk pada kategori wisata budaya. Artinya kita bisa mendapat pengetahuan yang baru dari berbagai macam budaya tanpa harus ke lokasinya. Satu kali berkunjung kita mendapat pengetahuan budaya dari berbagai daerah atau misalnya dari berbagai periode. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh destinasi lainnya. Yang kedua, bahwa museum ini dibungkus dengan ilmu pengetahuan sehingga terkonsep bahwa apa yang harus ditampilkan. Destinasi lain, misalnya destinasi alam, satu kali jenis atraksinya satu, alam yang terdisplay itu terus. Tetapi museum ini kan bisa berubah-ubah setiap saat, apa yang harus ditampilkan, apa yang harus diinformasikan, model apa lagi yang, karena ini dia kan sangat fleksibel, dia punya banyak koleksi yang pada dasarnya itulah yang menjadi daya tarik yang bisa konsep atau didesain sangat dinamis, disesuaikan dengan selera pasar atau perkembangan zaman. Iya, jadi memang agak berbeda ya dari destinasi wisata lainnya. Namun museum itu bisa sebagai tempat wisata dan juga memberikan edukasi langsung ya kepada pengunjungnya. Iya. Oke. Nah, kemudian apa teori atau konsep pariwisata yang sangat relevan ini untuk menganalisis potensi dan pengembangan museum, Pak, sebagai daya tarik wisata? Museum itu kan yang dalam konteks pariwisata kan yang menjadi daya tarik itu adalah atraksinya. Nah,
museum itu atraksinya bisa pada koleksi. Ini kalau di Makassar misalnya Museum Lagalindo dan Museum Kota bukan sekedar koleksi tetapi juga tempatnya, karena satu berada di Benteng Rotterdam bangunan lama, satunya berada di bekas kantor wali kota pertama Makassar yang sekarang jadi Museum Kota. Belum lagi keletakannya, misalnya di Museum itu orang bisa transit pada Museum Lagalindo dekat dengan pusat kota. Nah, itu semua bisa menjadi daya tarik atau atraksi pariwisata, koleksi, tempat, suasana, bisa menghadirkan suasana masa lampau karena memang tempatnya juga berasal dari bangunan-bangunan kolonial. Jadi banyak hal yang bisa disatukan untuk ditampilkan menjadi atraksi wisata pada museum. Iya. Jadi memang dari bangunan-bangunan dari bangunan masa lampau ini juga bisa dijadikan spot foto yang keren ya hasilnya ya, Pak ya. Iya. Yang Instagramable. Estetik. Nah itu model itu saya kira pernah dilakukan oleh Museum Kota Makassar. Dia membuat spot-spot yang membuat orang pengen foto, ingin memotret untuk kepentingan, bukan sekedar kepentingan mendapat pengetahuan. Sekarang kan kita juga berwisata, bukan sekedar mendapat pengalaman atau pengetahuan baru. Kita juga sekarang berwisata untuk memenuhi kebutuhan medsos kan. Harus memotret, mengabarkan ke orang-orang saya ada di sini, saya pernah ke sini. Oleh karena itu, ya, spot foto menjadi penting, Instagramable menjadi penting. Nah itu semuanya harus kemudian dipikirkan oleh museum bahwa ini selera sekarang orang wisata. Ada kepentingan medsos juga yang harus dipertimbangkan. Ya. Oke, kemudian dari masa ke masa ini Museum Pariwisata, apakah yang tentunya menjadi pandangan Bapak sendiri peran dari museum dalam industri pariwisata dari waktu ke waktu ini, Pak? Sangat berperan besar. Di 2015-16 kalau tidak salah, pernah itu Jogja, saya ngambil contoh Jogja. Jogja itu oleh salah satu daerah destinasi wisata yang kita kenal di Indonesia setelah Bali. Nah, orang ke sana karena orang wisata budaya. Tapi pernah pada satu periode itu yang menjadi objek utama adalah musim terbalik sekitar tahun 2016-17. Orang berkunjung ke sana, musim terbalik, kita masuk ke dalam, suasananya semua menjadi terbalik. Sekarang Museum Sono Budoyo di Yogyakarta sudah menjadi salah satu destinasi yang menarik, yang memperkenalkan kesejarahan dan budaya Jogja dan bisa terrepresentasi di musik. Jadi di negara-negara luar bahkan orang harus antri membayar mahal untuk masuk ke mendapatkan spotnya ya. Nah, ini juga sebenarnya harus kita pikirkan di Indonesia. Museum jangan didesain berdasarkan selera pengelola, tetapi harus dikonsep berdasarkan selera pasar. Di Malang kan masih ada museum angkut. Yang orang setiap ke Malang itu tidak sah, katanya tidak sah kalau tidak ke sana. Nah, itu kan artinya sudah menangkap bahwa museum itu sebagai destinasi. Orang berfoto dengan mobil-mobil yang museum angkut ya kalau mobil klasik, mobil zaman dulu, semua orang ke sana. Malang lah, tiba-tiba kita lupa Malang itu kota apa, tapi orang menjadi Malang. Oh, museum angkut. Nah, itu adalah bagaimana sebenarnya museum begitu memegang peranan sebagai salah satu destinasi atau objek wisata yang menarik, yang membuat
satu daerah bisa di. Ya. Oke, nah kalau kita tadi kan beberapa contoh-contoh museum yang ada di luar dari Kota Makassar ya. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Supriyadi sendiri, apakah museum di Kota Makassar sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan itu bisa bersaing dengan museum yang ada di luar dari Sulawesi Selatan, Pak? Oh, bisa, sangat memungkinkan. Mulai dari tempat museum, Benteng Rotterdam sebagai salah satu daya tarik, atau museum kota itu tantangan kota pertama Makassar. Ya. Kalau kita ke museum kota itu kan masih ada ruang sidang zaman Belanda. Nah, itu salah satu daya tarik. Tinggal memang mungkin memerlukan penambahan atau elemen lain yang dijadikan salah daya tarik yang sesuai dengan selera sekarang kan. Selera milenial ke selera Gen Z, nah, bukan lagi selera yang zaman 80-an 90-an, tetapi secara potensi memungkinkan. Secara koleksi juga, biasa kalau musim Nagali kita menarik, kita bisa lihat baju perang zaman itu. Mungkin tinggal bagaimana di setting, bagaimana dinarasikan dengan yang sesuai zamannya. Akhirnya. Jadi tergantung konsepnya. Koleksi kan yang kita miliki tidak ada di tempat lain. Kan pada prinsip itulah yang menjadi daya tarik kami. Oke. Iya, baik Pak Supriyadi. Sebentar kita akan melanjutkan lagi kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih bersama kami tentunya di program acara Mozaik Budaya dengan tema Museum sebagai Destinasi Wisata bersama Bapak Dr. Supriyadi MA dari FIB Unhas, Ketua Program Studi Pariwisata ya. Nah, kita lanjut lagi sahabat budaya dan baik Pak Dr. Supriyadi ya. Nah, kita masuk lagi di tahap tentang tantangan terbesar yang dihadapi oleh museum di Indonesia, tentunya khususnya di Sulawesi Selatan, Makassar, dalam menarik mempertahankan minat wisatawan. Bagaimana tantangan yang dapat diatasi, Pak? Silakan. Ya, memang ada berbagai tantangan saya kira permusiman kita, baik Indonesia maupun Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar pada ya. Pertama, SDM itu keterbatasan SDM, bukan karena pengetahuan misalnya kurator yang bertugas mendesain mengkonsep semua museum itu sangat terbatas jumlahnya. Jadi tidak kebutuhan agar kurator ini yang kurang sehingga peran-peran museum itu kemudian tidak optimal karena dia yang harus pada dasarnya harus mendesain konsep atau membuat storyline museum
apa yang harus ditampilkan. Kedua, seringkali penganggaran untuk museum atau yang di bidang kebudayaan tidak menjadi ini yang salah, yang menurut museumnya sering menjadi kendala. Tetapi saya kira kan sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan yang mana seharusnya nanti tantangannya salah satu tantangannya mungkin bisa lebih dimudahkan. Memang yang tantangan terbesar juga adalah tidak ada yang merancang konsep museum yang disesuaikan dengan selera atau perkembangan zaman. Ini yang terjadi. Kalau dari perspektif museum paling karena penganggaran yang kecil sering menjadi peneliti kelas 5 gitu dan sebagainya. Nah, tapi saya kira tantangan ini bukan berarti anggap sebagai kita jangan melakukan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa. Mungkin dimulai dari hal yang kecil. Tidak perlu langsung besar berubah revolusi. Satu spot di disiplin untuk sesuai perkembangan sekarang mengumpulkan dana. Kedua juga tantangannya adalah image berarti. Di kepala kita museum itu selalu dianggap ini tempat penyimpanan barang kuno. Artinya yang tempat penyimpanan barang antik. Itu yang selalu di kepala kita yang kemudian dibaca oleh masyarakat. Itu museum kan tempat. Akhirnya tempat penyimpanan barang antik. Akhirnya di kepala kita dianggap museum itu tempat yang seram, tempat yang angker, karena isinya barang-barang dari zaman dulu kuno, belum lagi tempatnya di bangunan kuno, kan itu. Nah, itulah yang kemudian muncul di kepala kita. Museum itu tempat seram, tempat kuno, nggak usah ke sana. Oleh karena itu, memang yang harus diedukkan, walaupun yang dipamerkan barang kuno, tempatnya bangunan lah, dia harus dihadirkan dalam perspektif masa kini, di kontekskan dengan selera sekarang. Itu membentuk kira yang mengubah mindset kita. Museum itu dari yang seram ke menjadi tempat menyenangkan itu tantangan dan satu yang kita hadapi. Ya, memang identiknya museum itu adalah tempat yang seram ya Pak ya. Ya, karena mungkin bangunan-bangunan yang sudah cukup tua ya, apalagi kalau tidak seperti itu tadi tidak ada inovasi di dalamnya, apakah itu lebih diberikan penerangan ataupun tampilan-tampilan yang lebih menarik lagi ya Pak Supriyadi. Oke. Ya, kemudian kita lanjut lagi, peran atau inovasi apa ini yang sebaiknya dilakukan para pengelola dari museum tersebut ini, museum yang sebagai destinasi wisata, Pak? Ya, satu menggunakan teknologi lah, penerapan teknologi yang modern yang saya kira harus masuk di museum juga. Ya walaupun yang dipamerkan kuno antik, tetapi teknologi yang diintrusi dengan teknologi modern saya kira penting. Yang kedua, kampanye atau kalau menyebut kata sosialisasi saya kira tetapi kampanye lah, atau lebih berusaha memperkenalkan kembali, mengubah citra museum itu dari tempat yang tadi itu angker, serem, tempat yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mungkin sesekali menampilkan event di museum yang bisa mengubah image kita gitu tuh, beri menjadi meriah, bukan kita masuk sudah sepi, hening. Itu kan semakin menguatkan kita. Museum ini serem. Mungkin ada dibuat meriah, penuh lampu, ada intrusi teknologi digital. Nah, itu mungkin membuat
bisa membuat museum lebih menarik. Kayak kemarin tuh Museum Kota Makassar membuat salah satu atraksi yang banyak lampu-lampu itu tuh. Dan Membuat event ya Pak. membuat itu orang ke sana kemudian foto-foto, minimal kita mulai dari seperti itu, mengubah image museum itu bukan sesuatu yang terap, tapi adalah tempat yang menyenangkan. Oke Pak Supriyadi, jadi bagaimana merubah ya mindset dari para pengunjung wisatawan agar ke tempat museum itu jangan dijadikan bahwa wah seram ya ketika kita ke tempat museum, tapi saat ini terus berkembang ya pariwisata, apalagi di museum sebagai destinasi wisata ya Pak ya. Oke Pak Supriyadi, dan tadi sudah ada beberapa tantangan yang harus dilakukan ini dan inovasi ya. Nah, terus untuk strategi pengembangan pariwisata ini seperti apa menurut Anda nih Pak yang paling efektif? Apalagi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini ke museum. Ya. Yang harus suara saya jelas. Iya, agak ya. Ini Bapak pakai headset Bluetooth ya. Nah. Iya, mungkin bisa lebih didekatkan dengan voice-nya, Pak. Iya. Oke, halo. Iya. Agak terputus-putus, Pak. Halo, Pak Supriyadi. Mungkin bergeser sedikit karena suaranya terdengar mendengung. Oke. Iya. Baik. Nah, mungkin sambil kita putar lagu dulu ya Pak Supriyadi sambil nyari posisi lagi agar tidak terputus-putus kedengaran Pak ya. Iya. Oke. Kita dengarkan dulu sahabat budaya satu buah lagu di ruang dengar Anda. Tentunya masih di program acara Mozaik Budaya. Reci bawang tagana drua nata rampei cina ciniku rikate tonji tuliku tan ringan ilalang ri pamaiku mana majai bunga saruni bau rasana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju riati pangaiku rikatemi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buakang rikana janjingku silama Jojo taku leseki kalangiku jujur
Takaku anjo jari sabi rikananku. Mana majai bunga saruni, bau rasana bunga birahe. Ku kana tonja kurang sandra pantang tamalaju riatingku. Rua pilino, rua pada tari, narua lebang ripangaiku, rika temi antu makara engaseng. Lebaku buang kangri kana janjingku, silama jojo taku leseki, kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku. Kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Mozaik Budaya, tentunya museum sebagai destinasi wisata ya. Baik, kami kembali menghubungi Bapak Dr. Supriyadi MA, Ketua Prodi Pariwisata FIB Unhas. Ya, Pak Supriyadi, halo. Kalau suara saya sudah jelas. Ini sudah lebih jelas lagi, Pak. Oke, Pak Supriyadi, kita lanjut lagi kebersamaan di Mozaik Budaya. Nah, lanjut lagi tentang museum ini, bagaimana dapat memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif ini, baik tradisional maupun digital, untuk menjangkau target wisatawan yang tepat. Ya. Ya, saya kira yang dalam pemasarannya pertama, museum tidak sekedar melihat koleksinya, tapi dia sudah harus menganalisis pasar. Sebenarnya museum ini diperuntukkan untuk siapa, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, atau latar belakang profesi. Tapi yang jelasnya pertama dia harus melakukan analisis pasar yang pertama. Terus yang kedua, suara. Ya, sudah bagus, Pak. Yang kedua, bahwa museum berdasarkan hasil analisis pasar itulah ya, orang bermuseum kemudian mengerti selera pasar mau arahnya kemana. Nah, itulah yang kemudian dibuatkan atraksinya atau museum didesain sesuai dengan selera pasar. Jadi bukan sekedar memperbanyak koleksi, tetapi museum sebagai destinasi pariwisata harus juga melakukan analisis pasar. Ini museum untuk mau diarahkan kemana. Yang kedua, memahami kondisi saat ini, selera pasarnya kemana. Yang ketiga, yang penting itu saya kira tadi, mengubah image bahwa museum itu bukan tempat yang seram, tapi tempat yang menyenangkan, yang bisa dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Selama ini, karena mungkin museum selalu diperuntukkan hanya untuk anak sekolah, jadi selalu nuansanya formal terus gitu kan. Kita ke museum seperti masuk kantor gitu kan. Yeah. Nah,
Nah, formal seperti kita masuk kantor, kalau destinasi tetapi sudah formal suasananya, saya kira ini dua hal yang agak tidak susah connect-nya gitu kan. Iya. Lebih kreatif lagi ya Pak ya. Ya, lebih kreatif, buat jangan seperti suasana kantor lah. Selama ini itu yang sering kita rasa tanpa harus bahwa bukan itu, tapi kalau saya ini kalau misalnya ke museum tiba-tiba kok ini kayak suasananya menjadi formal, padahal ini adalah tempat wisata. Nah, itulah yang harus diubah. Iya, merubah image ya Pak ya. Mungkin yang berbeda umumnya dengan museum swasta dengan museum milik negara ya. Iya. Ya. Karena kan kalau kita ini pegawai negeri ya mengelola museum negara kan ya kebawalah suasana kantor itu kan. Yeah. Museum menjadi kantor. Ini kan beda kalau biasa dikelola swasta ya. Museum itu bukan orang bekerja sekarang kan kantornya di mana saja kan, jadi tidak harus gedungnya. Karena pegawai negeri ya pergi ke kantor kan, di mindset kita keluar itu ya ke kantor, padahal yang kita kelola museum gitu kan. Kayaknya museum menjadi suasana kantor. Ini saya kira hal yang penting untuk diubah ya Pak ya. Iya. Oke lah. Jangan jadikan museum kantor. Iya. Jadi ketika ke tempat museum bukan ada perasaan yang tegang dan seram ya, tapi lebih ke santai dan sambil kita mengetahui di balik dari sejarah-sejarah yang ada di museum itu, Pak ya. Oke. Nah, Pak Supriyadi, untuk kolaborasi ini antara museum, pihak-pihak terkait, pemerintah daerah, agen perjalanan, akomodasi dan komunitas lokal ini untuk mengembangkan potensi wisata di museum, apakah memang menurut Pak Supriyadi ini penting nggak untuk berkolaborasi dengan para pihak-pihak terkait? Pariwisata itu adalah sebuah sistem. Yeah. Kalau dia sebuah sistem artinya tidak satu pihak tunggal yang terlibat. Nah, pariwisata itu ada yang mengurusin transportnya, ada yang mengurusin akomodasinya, ada yang mengurusin perjalanannya, ada yang mengurusin destinasinya. Pariwisata itu tidak bisa tunggal, dia adalah sistem yang melibatkan berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, museum saya kira ke depan harus mulai memikirkan melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, bukan museum sendiri. Karena dia adalah masuk pada salah satu sistem, sehingga bagaimana orang kenal museum, ya mungkin kerjasama dengan agen perjalanan, informasi museum ditampilkan di bandara misalnya. Jadi segmen pasarnya harusnya lebih diperluas. Selama ini yang kita lakukan, museum ini hanya berurusan dengan sekolah-sekolah kan. Yeah. Nah, kalau urusan sekolah-sekolah itu kan urusan pendidikan, urusan ilmu pengetahuan. Yeah. Nah, harus diperlebar, yang mungkin dengan komunitas apa gitu yang, pokoknya yang berhubungan dengan pariwisata. Saya tidak harus mengatakan bahwa museum itu harus dibawa Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata, tetapi bahwa komunikasi dan kerjasama antara kebudayaan dan pariwisata ini harus tetap jalan. Pariwisata itu sistem melibatkan banyak pihak, jangan ke sekolah terus. Agen perjalanan, pengelola wisata, mungkin sesekali museum misalnya itu melakukan informasinya di hotel-hotel. Tapi jangan hotel kecil, harusnya hotel besar, karena misalnya semakin kaya orang itu semakin aneh-aneh selera wisatanya. Iya, betul. Dan museum itu selalu menjadi target kunjungan gitu. Ini saya juga tidak tahu, tapi iya, semakin banyak duit semakin berbeda ya selera tempat wisatanya Pak ya. Semakin berbeda tempat wisatanya. Nah, museum itu
adalah tempat wisata yang berbeda. Harusnya dalam perspektif pariwisata, itulah yang ditarget. Kan pariwisata bagaimana mendatangkan benefit, bagaimana orang datang berkunjung menghabiskan uangnya di tempat itu kan intinya target lah itu. Ya, setidaknya menghabiskan uang ke tempat wisata tersebut tapi mendapatkan income ya, atau mendapatkan kepuasan tersendiri ya dari hasil kunjungannya, Pak. Ya, kan biasanya kalau kita itu dengan senang hati membayar kalau apa ya. Iya. Baik dari pelayanan misalnya atau ada kepuasan. Kita kan misalnya ke kafe itu kopinya 80.000, padahal sama aja kopi 15.000 atau kopi gratis di rumah. Tapi suasana lah yang kita belikan, bukan kopi. Kita di situ membeli suasana. Nah, museum juga kita harus pikirkan didesain untuk menghadirkan suasana yang lebih inovasi dan kreatif lagi, Pak. Nah, Pak, ini kalau Pak Supriyadi sendiri melihat konsep program siaran kami nih RRI Mozaik Budaya dalam mengangkat potensi museum ini sebagai daya tarik wisata, gimana Pak menurut Pak Supriyadi sendiri? Ya, saya kira Mozaik Budaya ini salah satu alat lah yang bisa digunakan yang membantu menjelaskan museum itu bukan tempat menyeramkan, itu tempat menyenangkan. Ada pengetahuan di sini. Nah, melalui Mozaik Budaya RRI program 4 ini saya kira saya juga akhirnya tahu ada kebudayaan ini di sana toh. Ada objek wisata begini di sana toh. Jadi sekarang kan semakin dengan kehidupan sekarang yang tiba-tiba kita semua mau healing, ya healing ini kan sebenarnya terapi penyembuhan kejiwaan ya. Tapi tiba-tiba kita mau healing, ya mungkin kita sudah sakit jiwa semua, yang memang membutuhkan tempat wisata, tempat hiburan, tempat wisata. Nah, informasinya itu baik dari medsos, ya mungkin dari Mozaik Budaya, RRI program 4. Dari itu saya kira membantu bukan sekedar memberitahu, tetapi lebih menjelaskan juga misalnya esensi museum. Oh ternyata Makassar itu kalau kita mau wisata sejarah kolonial misalnya bukan cuma Benteng Rotterdam, museum ada, bangunan ini ada, dan lain sebagainya. Kira sangat membantu mendistribusikan informasi. Jangan bilang pengetahuan, nanti saya dikira lebih pintar dari yang lain. Oke, Pak. Iya, Pak Supriyadi, ini ada kalau saya tidak salah ingat ini ada konsep pariwisata berkelanjutan ya, Pak ya? Iya. Ini apakah kira-kira dapat diterapkan dalam pengelolaan museum? Nah, museum itu sebenarnya menerapkan proses pariwisata berkelanjutan yang terutama itu bagian pelestarian kebudayaan. Itu kan pariwisata berkelanjutan itu selain dia harus mempertimbangkan aspek lingkungan, dia juga harus mempertimbangkan aspek kebudayaan, selain peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi bukan sekedar menjaga sosial budaya di sekitar, termasuk dia kan melestarikan kebudayaan dari masa lampau. Nah, itulah yang sustainable-nya itu, yang berkelanjutannya itu. Jadi dia sudah mengerjakan. Dan mungkin yang hanya perlu kita pikirkan bersama, bahwa berkelanjutan itu melestarikan kebudayaan itu lewat museum itu modelnya atau konsepnya seperti apa sehingga tetap menjadi menarik bagi orang ingin datang ke museum. Kalau dilestarikan sekedar digudangkan kan ya buat apa gitu kan, informasi tidak nyampe. Nah, museum itu kan pada dasarnya adalah presenting the past to the public kan. Nah, cara presentasinya inilah ya bukan sekedar didesain menjadi aktivitas pariwisata. Saya kira itu sangat konektif. Oke, konsep pariwisata berkelanjutannya ini sangat perlu diterapkan ya di museum ya, Pak. Nah, kemudian untuk Bapak sendiri merekomendasikan untuk pemerintah atau pengelola museum ini dan akademisi untuk pengembangan dari potensi museum sebagai destinasi wisata yang unggul? Nah, pertama museum harus melakukan kemarin
museum harus melakukan analisis pasar. Baik. Ini museum ini target pasarnya seperti apa ini dari perspektif pariwisata. Mhm. Yang kedua, image museum itu harus dikampanyekan dan disosialisasikan ke masyarakat bahwa museum itu bukan sekedar gudang atau bukan tempat yang seram menyimpan barang-barang antik, tapi sebuah destinasi wisata yang menyenangkan, yang menarik. Sehingga suasananya harus diubah dari suasana kantor menjadi suasana objek wisata. Gitu. Penerapan teknologi yang mutakhir untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saya kira juga memanfaatkan medsos itu penting untuk lebih mengkampanyekan museum itu adalah objek wisata loh, bukan sekedar tempat tempat menyimpan barang-barang kuno. Memang barangnya kuno, tetapi suasana yang hadirnya modern loh, kekinian. Nah itu yang kira harus kita lakukan. Yang mungkin yang perlu saya boleh ciptakanlah museum menjadi objek wisata, jangan menjadi kantor itu ya. Itu yang utama Pak ya. Kenyamanan kita. Demi kenyamanan para wisatawan dan juga menjadi daya tarik. Nah Pak Supriyadi, ini terakhir apa yang menjadi keinginan dan kedepannya ini untuk para museum sebagai destinasi wisata Pak? Silakan. Ya, museum harus dikonsep dalam konteks kekinian yang menarik. Karena saya beberapa belakang ini saya lihat bahwa Gen Z ini mulai kembali mempertanyakan budayanya. Mungkin karena yang dihadapi adalah dunia yang penuh digital, sehingga kadang-kadang dia mulai mempertanyakan lagi hal-hal yang non digital. Nah, saya kira ini harus ditangkap, tetapi harus disesuaikan dengan selera wisata. Selera wisata Gen Z itu. Nah, karena tiba-tiba belakangan ini Gen Z ini saya lihat ada kecenderungan wisatanya ya selain alam dia ke budaya, dan sepertinya wow banget gitu kalau dia bisa melihat atau mendapat pengetahuan sesuatu dari budaya itu. Nah, itu yang harus ditangkap dan disesuaikan, baik strategi marketingnya, desain destinasinya, storyline-nya yang lebih mudah dicerna. Kita jangan menggunakan lagi bahasa generasi kolonial untuk generasi milenial, kan pasti bisa dimengerti kan. Yang datang generasi milenial, bahasa yang kita baca generasi kolonial, tidak nyambunglah saya kira. Lebih mengikuti perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan tradisi dan budaya, apalagi sejarah-sejarah yang ada ya Pak Supriyadi di museum tersebut. Oke. Terima kasih Pak Supriyadi sudah hadir di program acara Mozaik Budaya, tentunya dengan tema museum sebagai destinasi wisata. Pak Supriyadi, terima kasih kebersamaannya. Ya, terima kasih Bu Wahyuni, mudah-mudahan di lain kesempatan waktu bisa berjumpa kembali. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Tentunya tadi bersama narasumber kita Dr. Supriyadi MA, Ketua Prodi Pariwisata FIB Unhas. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.